bencana-bencana yang ada ini salah satunya adalah karena ada kriminalisasi ulama. Ulama yang enggak salah dianggap salah, yang salah-salah diundang ke istana kerajaan antah berantah, yang mencela menghina Islam dan umat Islam diundang ke istana kerajaan antah berantah, yang Islam benar, yang Islam lurus, yang memperjuangkan Islam dipenjara, dibunuh, dikriminalisasi. Dan itu bukan hal yang baru. Sejak dulu salah satu contohnya yang diabadikan Allah di surat Yasin ayat 22, 20 sampai 25-an, 26. Dikatakan seorang tukang kayu namanya Habib An-Najjar. Nah, ada riwayat lain yang menyebut bahwa beliau itu adalah seorang pemuda menerima dakwahnya para utusan, terus mendakwahkan ke negeri Antakya. Para utusan itu berdakwah ke negeri Antakya, dan salah satu yang menerima itu Habib An-Najjar ini. Dan Habib An-Najjar ini mendengar para utusan itu mau dibinasakan oleh raja dan semua penduduknya, karena raja dan semua penduduknya menolak dakwahnya utusan-utusan ini. Tergopoh-gopoh Habib An-Najjar dari pinggiran kota menuju pusat kota untuk memperingatkan, ikutilah para rasul itu yang ikhlas dan benar itu, terus dan lain-lain, sampai semuanya mau dibunuh, mau dimusnahkan. Yang menerima dakwah itu cuma satu orang, dan itu pun mau dibunuh bersama nabinya, bersama rasulnya itu. Nah, kalau sekarang ada kriminalisasi begitu itu enteng. Dan insya Allah yang dikriminalkan insya Allah tabah. Hanya kita saja yang nggak mentolong, nggak tega melihatnya. Teriak-teriak di media sosial, di mimbar-mimbar, di mana yang melakukan, yang mendapatkan kesengsaraan dalam tanda petik itu insya Allah tabah, karena sudah paham bahwa suratan takdir bagi orang yang Islam, sekedar Islam saja itu sudah begitu, seperti digambarkan di surat Al-Buruj, surat yang ke-85 sebelum ayat yang ke-8, disampaikan mereka dimasukkan ke parit terus dibakar hidup-hidup. Kenapa begitu? Di akhir kisahnya, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Kenapa sih kok mereka digitukan? Ya karena hanya mereka beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Hanya beriman. Tasdiqur Rasul fi ma jaa bihi an rabbih, membenarkan berita Rasul dari Rabbnya, dari penciptanya. Membenarkan berita Rasul langsung dibegitukan, dimusnahkan, dibakar hidup-hidup di dalam parit. Nah, begitu itu. Setelah peristiwa hampir dirajam itu, hampir dimusnahkan itu, Habib An-Najjar berseru kepada para rasul, inni amantu bi rabbikum fasma'un, yang diabadikan Allah di surat Yasin ayat 25 ini. Sesungguhnya aku beriman kepada Rabb kalian, dan maka dari itu saksikanlah, dengarkanlah. Butuh saksi. Habib An-Najjar ini butuh saksi akan keimanannya. Makanya kita sekarang ini bersyahadat, mengikrarkan, mengumumkan persaksian kita, mengumumkan persaksian keimanan kita di hadapan manusia, bersyahadat. Salah satu artinya syahadat itu ikrar dan iklan, pengumuman. Ini juga sebelum beliau meninggal, insya Allah ini beliau sudah merasakan gelagat mau dibunuh. Beliau buru-buru minta persaksian kepada para rasul itu.
Lalu setelah itu beliau dirajam oleh kaumnya, ditanam separuh badan, dilempari batu atau kerikil besar. Setelah mengucapkan itu, setelah mengucapkan inni amantu bi rabbikum fasma'un, dan tidak ada seorang pun yang mencegah kelakuan perbuatan perajaman itu. Qatadah, seorang ulama generasi tabi'in, mengatakan mereka merajamnya dengan batu. Pemuda itu berkata, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah kaumku itu, sesungguhnya mereka tidak tahu. Nggak marah. Habib An-Najjar atau pemuda ini, Habib An-Najjar itu kakek-kakek tukang kayu, atau di riwayat lain disebutkan sebagai pemuda. Nggak marah, malah mendoakan kaumnya mendapatkan hidayah. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada mereka, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Terus diucapkan sampai menghembuskan nafas yang terakhir. Setelah itu, setelah meninggal dunia syahid, Allah berfirman, qila dakhulil jannah, dikatakan kepada dia, masuklah jannah. Setelah beliau memasuki jannah, sebelum memasuki jannah, Allah di tafsir Ibnu Katsir diterangkan, Allah melenyapkan kesengsaraan, kesedihan dan keletihan dunia darinya. Sudah nggak sengsara lagi, nggak sedih lagi, nggak susah lagi, karena sudah berhenti kehidupan di dunianya. Dan itu peristirahatan bagi beliau, dan memasuki babak baru, kehidupan baru yang penuh rezeki. Setelah masuk ke surga, setelah dikatakan kepada beliau masuklah surga, maka beliau masuk surga dan melihat pahalanya. Setelah melihat pahalanya begitu itu, beliau berkata, qala ya laita qaumi ya'lamun. Beliau berkomentar, alangkah baiknya kalau kaumku mengetahuinya. Salat Jumat rahimakumullah, menyesal andaikan kaumku tahu, sehingga bisa membuktikan seperti apa yang aku buktikan ini, hakul yakin, ainul yakin akan kenikmatan surga. Meskipun di dunia dihinakan, dianggap orang yang enggak terhormat, biasanya seringnya kita pengen bermobil, berrumah yang megah, dihormati oleh raja, sampai diundang ke istananya untuk makan-makan bersama. Begitu itu sebagai orang-orang yang mulia. Tetapi Habib An-Najjar ini enggak. Ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Puncak cita-citanya itu kalau aku diampuni oleh Allah dan Allah menjadikanku sebagai orang-orang yang mulia. Mulia itu apa? Yang beriman, mengamalkan ilmu, mempraktekannya, mendakwahkannya, dan bersabar dalam meniti jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti beliau itu sabar dalam meniti ketaatan, teguh pendirian. Nek jarene para penjajah itu mokong, keras batu, keras kepala batu, pengkuh, begitu itu, pemberontak, kata-katanya, julukannya begitu. Tetapi beliau dijuluki Allah mendapatkan mukramin, kemuliaan. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah untuk bercita-cita yang sangat benar, yang sangat hakiki, yaitu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan masuk surganya.